Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Umaruddin Bagus Pinuntun, peserta Diklatim 2 Angkatan 2 tahun 2019, nomor absen 17 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Izinkanlah kami menyampaikan hasil laboratorium kepemimpinan Bottom up investment, strategi menumbuhkan investasi dan daya saing daerah melalui social entrepreneurship di pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai berikut. Potensi sumber daya alam Temanggung yang sangat melimpah. Potensi sumber daya manusia khususnya di bidang UMKM cukup mengantarkan Temanggung untuk bisa berkarya lebih baik. Politik anggaran dari pemerintah pusat sangat luar biasa. Melalui KUR, dana desa, alokasi dana desa yang nilainya ratusan miliar di pemerintah Kabupaten Temanggung. Politik perencanaan tahun 2018-2023 sangat berpihak kepada UMKM, di mana salah satu visinya adalah untuk memajukan ekonomi yang berbasis kepada potensi unggulan dengan sasarannya adalah peningkatan investasi di sektor real. Bottom up investment, strategi menumbuhkan investasi dan daya saing daerah melalui social entrepreneurship. Kata kuncinya adalah tumbuhnya investasi dari bawah yang dilakukan oleh pengusaha UMKM. Kedua kalinya adalah peningkatan daya saing dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia. Ketiga kalinya adalah meningkatkan pengusaha agar yang bersangkutan bisa memiliki dampak sosial di masyarakat, mengurai persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran bisa dikurangi. Milestone tahap 1, pembentukan tim efektif telah kita laksanakan di kantor atau di dinas DPM PTSP dengan melibatkan semua unsur yang terlibat. Milestone tahap kedua, rapat koordinasi dengan OPD terkait dilakukan di ruang kerja Bapak Sekda sekaligus selaku mentor agar sejak awal memperoleh dukungan backup yang luar biasa. Milestone tahap ketiga adalah penjelasan kepada tim teknis. Penjelasan telah kita lakukan agar semuanya memiliki pemahaman yang sama terhadap kegiatan yang akan dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Milestone tahap 4, pelaksanaan FGD. Yang pertama, FGD dilakukan di Satya Wacana agar kita memperoleh backup landasan secara ilmiah dengan naskah kajian secara akademik telah kita lakukan untuk memperoleh backup yang maksimal. Selanjutnya FGD tahap kedua dilakukan di Bapermandes. Sekali lagi ini adalah OPD yang sejak awal bersinggungan dengan pemerintahan tingkat desa. Kebijakannya bertumpu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh sebab itu kita laksanakan di Bapermandes agar ada masukan secara holistik terhadap OPD yang menangani pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Selanjutnya FGD tahap ketiga dilakukan terhadap komunitas yang berkaitan dengan perekonomian dan perbankan. Karena bukan hanya OPD tertentu yang melaksanakan pemberdayaan UMKM,
akan tapi juga ada unsur lain, di mana ini kebijakan pemerintah pusat lewat perbankan. Kita lakukan di Seda Kabupaten Temanggung. Milestone tahap kelima, penyusunan Rapbub dan Juknis, kita lakukan di Seda dengan melibatkan staf dari bagian hukum secara totalitas, agar kegiatan ini bisa dipahami sejak awal. Milestone tahap 6, uji publik Rapbub dan Juknis, kita lakukan di Kecamatan Tretep. Kenapa kita lakukan di Kecamatan Ujung? Karena ini nanti operasionalnya adalah di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Sehingga kita akan memperoleh masukan yang secara makro dari aras teoritik, kemudian dari pelaksanaan di tingkat kabupaten, kemudian di lapangan. Milestone tahap ketujuh, untuk menentukan indikator penilaian kawasan terpilih, kita lakukan di Umah Kebun dengan melibatkan unsur perencana, melibatkan semua stakeholder, sehingga sejak awal kriteria dan indikator apa akan bisa dipahami oleh stakeholder yang terkait. Milestone tahap ke-8, penentuan lokasi kawasan terpilih, kita laksanakan di Bapeda dengan berita acara yang ditandatangani bersama-sama antara Kepala Bapeda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Harapannya agar ini menjadi sebuah kegiatan besar bersama-sama, bukan hanya OPD, DPM, PTSP, akan tapi pemerintah Kabupaten Temanggung dan menjadi perencanaan semuanya. Milestone tahap ke-9, sosialisasi penyamaan platform kepada seluruh stakeholder, dilakukan kepada semua kecamatan. Harapannya setelah kita sosialisasikan, agar ini menjadi warming up awal untuk bisa dilakukan dan menjadi perencanaan di masing-masing kecamatan dan pemerintah desa. Di tahun 2020, ini diharapkan akan menjadi kegiatan skala tingkat kabupaten. Milestone tahap 10, pelaksanaan bimbingan teknis di kawasan terpilih, utamanya adalah lokusnya adalah kecamatan. Dilaksanakan di rumah makan Girli Paraan, yaitu Kecamatan Bansari. Seluruh stakeholder kita undang untuk kita jelaskan kegiatan ini rancangannya dari awal sampai dengan terakhir. Milestone tahap 11, melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan inkubasi. Ada 5 tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan pendataan. Persiapan pendataan dilakukan dengan kuesioner yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, agar kegiatan ini bisa dilakukan dan bisa digunakan oleh semua user yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Kemudian inkubasi tahap kedua adalah pembuatan sistem informasi usaha. Sistem ini akan memudahkan, akan mengelaborasikan melalui teknologi, sehingga pelaksanaan UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengkajian, pemetaan, dan pengembangan, paling tidak bisa secara bersama-sama diakses oleh semua pihak. Kita lakukan di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, ditindaklanjuti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian di tahap ketiga, launching dan musyawarah tingkat kecamatan. Launching dilakukan di kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Bansari, dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati, agar diketahui secara publik bahwa Kecamatan Bansari adalah sebagai kecamatan terpilih pengembangan investasi. Kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah kecamatan untuk menentukan semua potensi UMKM yang ada di Kecamatan Bansari atau semua potensi usaha yang ada di Kecamatan Bansari melalui sebuah data dasar yang telah dilakukan melalui sensus dan ditandatangani secara bersama-sama. Milestone tahap ke-11, kegiatan yang keempat adalah FGD. Ini sebagai warming up awal untuk terjadi pergeseran mobilisasi. Dilakukan di DPM PTSP terhadap semua stakeholder yang terlibat, sehingga nanti bisa dipahami secara bersama-sama. Milestone tahap 11, kegiatan kelima, penandatanganan perubahan masing-masing peran menjadi peran promotor. Kita laksanakan di sekretariat daerah dengan dipandu oleh Bapak Sekda selaku mentor. Mentor pasti mendukung. Oke. Karena ini menguntungkan bagi PMK. Lebih-lebih Pak Bupati sudah menyampaikan
nak ora iso nggawe gumuyune rakyat, nggih, menghibur rakyat. Nggih. Ada dua, nggih. Yang pertama adalah membuat gumuyune rakyat, yang kedua adalah mensejahterakan rakyat. Millennium tahap 12, Monef dilakukan dengan tim efektif terkait. Kita lakukan di DPM PTSP untuk mengukur kegiatan yang sudah direncanakan dan kegiatan yang dilaksanakan. Millennium tahap 13 adalah dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan stakeholder terkait dari kegiatan yang dilakukan dengan proyek perubahan telah kita lakukan. Dan inilah semua testimoni yang dilakukan oleh para stakeholder terkait. Saya mendukung inovasi-inovasi program investasi sebagai proyek perubahan Saudara Bagus Panuntun. Semoga sukses dan bermanfaat untuk rakyat. Saya selaku Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sangat mendukung proper Pak Bagus yang menjadikan Kecamatan Bansari selaku sebagai kecamatan wirausaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat Bansari sendiri pada khususnya dan kemudian pada umumnya Kabupaten Temanggung. Saya selaku Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas mendukung pelaksanaan rancangan proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Agus Pinuntun untuk bottom up investment. Jadi saya mendukung proper yang diajukan Saudara Bagus Pinuntun dalam menyusun proper yang berjudul bottom up investment strategy untuk menumbuhkan investasi dan daya saing daerah melalui social entrepreneurship. Kami mendukung proyek perubahan ini untuk menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program yang digagas oleh Pak Bagus. Saya selaku Pemantauan Millennium tahap 14 adalah pelaksanaan publikasi. Yang pertama melalui televisi, yang kedua kalinya melalui media radio, yang ketiga kalinya melalui website, portal yang ada di Kominfo. Selanjutnya adalah yang ada di DPM PTSP. Demikian seluruh hasil laboratorium kepemimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.